Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Teman-teman, saya berhasil mendapatkan gains atau profit sebesar 750% hanya dengan membuka posisi selama 5 hari. Posisi yang saya buka ini sebenarnya telah sempat saya share di sebuah video beberapa hari yang lalu, dan saya tahu ada banyak dari teman-teman juga yang sempat memanfaatkan video tersebut untuk menghasilkan cuan. Kita bakalan bahas di video hari ini apa updates-nya, dan juga kira-kira apakah ini saat yang tepat untuk melakukan taking profit, ataukah sebaliknya. Kita bakalan bahas semua itu di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, project yang saya maksud, posisi yang saya buka adalah posisi di Baby Doge. Dan saya mendapatkan banyak sekali komentar yang masuk di video beberapa hari yang lalu ketika saya membuat video mengenai Baby Doge. Saya sampaikan di sini, Baby Doge apakah bisa menjadi the next XRP? Saya jelaskan di video itu kenapa alasannya saya merasa bahwa Baby Doge berpotensi mendapatkan attention. Dan saya tahu bahwa banyak dari teman-teman yang menghasilkan cuan juga dari video tersebut karena komentar-komentar yang masuk. Seperti misalnya Boni Kusuma di sini, katanya malam ini mulai loncat, mantap gitu kan. Makasih bang, sempat masuk gara-gara nonton channel ini dan lain seterusnya. Saya juga mendapatkan banyak sekali nih, mantap kok Baby Doge sekarang terbang, mantap kok prediksinya BDC mulai naik. Tidak hanya di video ini saja sebenarnya, seperti yang di sini juga kalian bisa lihat. Di video-video terbaru saya juga banyak yang komentar bahwa mereka juga sempat memanfaatkan di Baby Doge. Nah, kalau misalnya teman-teman sempat memanfaatkan posisi tersebut, kalian mungkin boleh kasih di kolom komentar di bawah seberapa banyak profit yang kalian dapatkan sampai dengan hari ini. Nah, teman-teman, pada saat saya membagikan posisi saya pada saat itu, Baby Doge masih berada di kurang lebih angka 0,00023-an. Dan sekarang, kalau misalnya teman-teman perhatikan, harganya sudah berada di 0,0004367. Jadi kenaikan kurang lebih 60-70% hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja. Nah, lalu dari mana bisa profit sampai 750%, sedangkan kenaikannya baru kurang lebih 60-70%? Ya, itulah fungsinya leverage ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian merupakan traders dan menggunakan futures, ya harusnya kalian tidak asing dengan yang namanya leverage. Dan saya building position di Baby Doge Coin, teman-teman, itu juga menggunakan leverage. Jadi ini adalah buktinya. Saya membuka posisi Baby Doge Coin dan sekarang sedang floating kurang lebih $750. Nah, 750%, sorry, bukan $750, sorry. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian berhasil membuka posisi juga, ya sekarang harusnya kalian juga sudah berada dalam keadaan cuan yang cukup signifikan. Dan mulai banyak yang bertanya gitu ya, apa yang harus dilakukan berikutnya? Apakah sekarang kita sudah harus melakukan taking profit? Atau kira-kira harus ngapain nih sekarang gitu kan? Apakah harus hold atau bagaimana? Nah, ini saya cuma menjelaskan apa yang saya lakukan secara pribadi ya teman-teman. Saya tidak mengajak kalian untuk melakukan hal apapun di sini, termasuk kalau kalian membeli kemarin itu juga keputusan kalian sendiri. Jadi itu juga bukan pure karena saya gitu ya. Karena yang nekan buy ataupun sell itu tetap kalian. Tanggung jawabnya ada di kalian sendiri. Profit pun nggak saya minta. Kalau loss juga saya nggak nanggung gitu. Jadi itu yang perlu kalian ketahui. Nah teman-teman, kalau saya secara pribadi ya, mungkin teman-teman bisa lihat nih. Ini saya munculkan gambarnya. Dan kalian bisa melihat bahwa saya secara pribadi belum melakukan taking profit di Baby Doge. Bahkan yang saya lakukan adalah sebaliknya. Saya menambahkan posisi saya di sekitaran area harga 0,0004-an. Roughly di sekitaran area tersebut, saya kembali menambahkan posisi saya. Tetapi memang posisi yang saya tambahkan di sini nominalnya tidak sebesar yang di bawah. Oke, jadi itu yang saya lakukan sekarang. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena saya secara pribadi mempunyai opini bahwa Baby Doge kemungkinan masih mempunyai ruang gerak yang sangat besar ke atas. Nah, di video pada saat kita membahas Baby Doge kemarin, saya mengatakan bahwa saya secara pribadi bisa melihat Baby Doge untuk menghilangkan 1-0. Artinya, itu masih ada potensi kenaikan 3 atau 4x kurang lebih dari harga sekarang. Itu kalau kalian masuk dari sini, teman-teman. Kalau misalnya masuknya dari harga kemarin kita bahas, maka kalian mendapatkan potensi gain 5-600%. Which is tentunya adalah sebuah potensi gains yang cukup besar.
Namun sekali lagi teman-teman, ini hanya opini saya. Bisa aja salah ya, bisa aja kita nggak pernah hit ke 0,001 di sini dan rupanya kita kembali drop. Atau bahkan worst case scenario-nya rug pull. Walaupun secara pribadi saya tidak expect ya bahwa hal tersebut akan terjadi, menurut saya chance-nya sangat kecil. Tapi kita tidak boleh menutup mata dan tidak boleh menutup kemungkinan bahwa hal tersebut bisa terjadi sebagai sebuah worst case scenario. Walaupun bagi saya persentasenya mungkin hanya di bawah 2% lah kalau misalnya sampai rug pull. Kalau cuma sekedar koreksi dalam lagi, ya itu wajar gitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi beranggapan bahwa setelah sekian lama kita mengalami konsolidasi di sini, teman-teman, sekarang kita baru aja mendapatkan momentum. Dan momentum kali ini bisa kita katakan sedikit berbeda dengan momentum-momentum sebelumnya. Kalau kalian perhatikan juga sesekali sebenarnya, Baby Doge itu juga mengalami spike. Seperti yang terjadi di awal tahun 2023, kemudian di awal tahun 2024, terjadi juga di akhir tahun 2021, dan juga di pertengahan tahun 2021. Jadi beberapa kali kita mendapatkan spike gitu ya. Tetapi semuanya tidak ada follow up-nya. Jadi kita hanya spike, kemudian down lagi, spike, kemudian down lagi. Nah, lalu apa bedanya dengan yang kita lihat sekarang? Yaitu adalah dari sisi volume, teman-teman. Dari sisi volumenya, sekarang itu jauh berbeda jika kalian bandingkan dengan beberapa spike sebelumnya. Terutama dua spike terakhir di sini. Kalau kalian zoom in, dan kalian lihat nih di sini, maka kalian akan bisa mengetahui bahwa volume yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir itu jauh lebih besar jika kita bandingkan dengan di awal tahun 2024, awal tahun 2023, di mana terjadi spike, tapi volumenya tidak memadai, teman-teman. Walaupun terjadi kenaikan volume, tapi itu kecil. Oke, kalau kalian zoom out, kalian akan melihat perbandingannya dengan yang di sini. Ini adalah volumenya. Ini adalah volumenya ketika spike, dan ini adalah volume sekarang. Jadi perbandingannya mungkin 4-5 kali lipat daripada apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, teman-teman. Nah, itu memberitahu ke saya bahwa untuk sementara, kenaikan yang terjadi itu dibarengi dengan momentum. Sehingga saya percaya bahwa Baby Doge masih mempunyai potensi untuk meneruskan kenaikan. Nah, walaupun teman-teman, untuk hari ini ya, per hari ini kita melihat market secara overall itu memang terlihat sedikit berat untuk momentum gitu ya. Kita melihat ada semacam indikasi bahwa mungkin ada semacam pullback dalam yang bakalan terjadi selama beberapa waktu ke depan. Dan itu juga mungkin bisa membuat Baby Doge mendapatkan koreksi lagi. Saya tidak menutup kemungkinan akan hal tersebut terjadi. Tapi saya tidak melihat Baby Doge untuk bisa mendapatkan koreksi yang terlalu dalam lagi, teman-teman. Maksimum, ini bagi saya pribadi ya, maksimum kita mungkin hanya akan kembali ke sekitaran area 0,0035 sampai 36 di sini. Nah, itulah juga kenapa saya menambahkan posisi saya di sini, tetapi nominalnya jauh lebih kecil daripada posisi yang saya buka di sekitaran area ini. Karena saya mau memanage resiko saya mengetahui kondisi market sekarang ada potensi untuk mendapatkan pullback, sehingga kalau misalnya Baby Doge juga ikutan ketarik turun, maka saya juga bisa kembali menambahkan posisi saya di harga yang mungkin lebih optimal, di sekitaran 0,033 sampai 34. Kalau dikasih, saya akan kembali menambahkan posisi. Kalau tidak dan kita terus meroket dari sini, ya saya happy-happy aja, teman-teman. Karena saya secara pribadi masih nge-hold posisi dari sekitaran area ini. Dan saya belum pengen untuk close posisi tersebut. Nah, saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Kalau kalian merasa profit kalian sudah lebih dari cukup, kalian mau taking profit, silakan. Saya ucapkan selamat untuk kalian telah berhasil untuk melakukan take profit. Tapi kalau saya pribadi belum merasa perlu untuk melakukan hal tersebut. Dan saya sudah paparkan alasannya barusan. Dari segi ruang gerak itu masih cukup besar. Kemudian dari segi kenaikan juga kita melihat momentum kali ini jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Karena dari segi volume juga sangat tinggi. Dan yang juga berikutnya, teman-teman, dari segi price action juga so far terlihat masih cukup fine menurut saya. Kita mendapatkan ada spike yang cukup tinggi, diikuti ada semacam konsolidasi, teman-teman. Dan skenario paling idealnya tentunya adalah kita mungkin akan mendapatkan semacam flush out sedikit, oke, untuk mencuci mungkin orang-orang yang melakukan long terlalu lambat. Saya lagi cari nih sesuatu nih, teman-teman. Coba saya cari. Udah deh, gampangnya pakai apa? Pakai brush aja kali ya, pakai brush aja. Nah,
Jadi teman-teman, senario idealnya sebenarnya adalah kita mendapatkan sedikit flush out ke bawah, oke, sebelum pada akhirnya kita start untuk building momentum. Kenapa? Karena saya yakin pasti banyak yang start untuk long di sekitaran area ini gitu ya, karena mungkin terbawa rasa FOMO. Dan itu hal yang wajar terjadi, teman-teman, terutama kepada traders-traders yang newbie gitu ya, yang masih baru-baru di market. Mungkin itu yang mereka suka lakukan ketika melihat sebuah aset naik 60-70% dalam kurun waktu 1-2 hari saja, mereka kemudian merasa perlu juga untuk mempunyai posisi di altcoin tersebut atau Bitcoin misalnya. Karena mungkin mereka merasa harganya bakalan terus naik gitu tanpa ada penurunan. Nah, itu yang salah gitu. Nah, teman-teman, kalau mau building position sebenarnya adalah pada saat mereka terkonsolidasi seperti ini. Yang harganya masih murah, bukan pada saat harganya sudah naik kenceng seperti ini dan kalian baru berpikiran untuk building position. Bukan berarti kita nggak bisa terus naik, tapi kalian sebenarnya bisa mendapatkan harga yang jauh lebih optimal, teman-teman. Nah, sekali lagi, senario yang menurut saya paling ideal adalah seperti ini, teman-teman. Kita mendapatkan flush out ke bawah, maksimum sekali lagi ke sekitaran area yang saya highlight di sini, dan kemudian start untuk mendapatkan momentum lagi, dan saya rasa kita akan bisa breakout ke all time high yang baru, setidak-tidaknya, teman-teman. Berarti area berapa? Kalau misalnya kita lihat area sebelumnya yang merupakan all time high itu di 0,000 sekian 58. Sekarang di 0,00043-an gitu ya. Jadi itu masih ada potensi ya kurang lebih 40-50% lah gitu dari sekitaran area ini. Tapi itu target minimum menurut saya, teman-teman. Target minimum. Jadi saya juga akan melihat ya dari segi price action bagaimana ketika kita hit ke area tersebut. Kalau misalnya belum ada indikasi pelemahan momentum, saya masih akan biarkan dia untuk ride gitu ya. Dan mungkin target terakhirnya ya bisa sampai ke kurang lebih area 0,0001 di sini. Dimana kita menghilangkan 1 0 gitu. Dan kalau misalnya udah hit ke sana, nah mungkin saya akan consider untuk melakukan take profit yang lumayan masif gitu. Dan menyisakan mungkin sebagian untuk moonback gitu ya. Jadi itu yang saya rasa akan banyak dari teman-teman lakukan juga kalau misalnya kalian sudah sering trading di meme coin. Kalian tahu bahwa meme coin biasanya kalau lagi bergerak, itu bisa gila banget gitu. Dan kalau misalnya sudah ada momentum yang cukup kuat, biasanya akan sangat sulit untuk berhenti. Dan bisa tiba-tiba spike sampai ke harga yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Nah, itulah gunanya kita menyisakan moonback kalau misalnya kita punya posisi di meme coin. Jadi, itu ya teman-teman. Kesimpulan dari video ini saya mau sampaikan adalah yang pertama, kita telah berhasil mendapatkan gains kurang lebih 60-70% dalam beberapa hari terakhir. Saya pengen ucapkan selamat untuk teman-teman yang juga berhasil untuk masuk ke posisi yang sama. Dan kalau kalian berhasil masuk, kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah sebagai bentuk apresiasi saja. Saya tidak meminta uang profit kalian gitu ya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, teman-teman, saya secara pribadi belum melakukan taking profit di posisi saya di Baby Doge. Saya justru menambahkan posisi seperti yang teman-teman mungkin bisa lihat di gambar yang tadi. Namun posisi yang saya buka itu kali ini sedikit lebih kecil nominalnya daripada posisi yang saya buka kemarin. Yang ketiga, kesimpulannya adalah saya merasa bahwa ruang gerak dari Baby Doge itu masih sangat besar. Jadi belum akan berhenti di sini. Dan saya expect setidaknya kita akan break ke area all time high yang baru. Target yang paling terakhir menurut saya adalah di sekitaran area 0,01 di sini. Dan di sana saya akan take massive profit dan menyisakan moonback. Jadi itu adalah 3 kesimpulan yang mau saya sampaikan di video hari ini. Jadi semoga ini bisa menjawab ya semua pertanyaan yang teman-teman dari kemarin sudah ajukan mengenai Baby Dogecoin. Oh ya, ada satu lagi sebenarnya. Apakah boleh masuk sekarang kok? Nah, kalau saya pribadi, teman-teman, ditanya, boleh nggak masuk sekarang? Kalau saya mungkin akan menjawab, sudah sedikit telat ya, kalau misalnya teman-teman masuk di sekitaran harga ini. Terkecuali, teman-teman. Kalau misalnya kita berhasil untuk kembali nge-retest ke area ini mungkin masih cukup ideal menurut saya untuk teman-teman building position. Tapi kalau di harga sekarang, kenapa tidak lagi menurut saya terlalu menarik? Karena kalau teman-teman buka posisi di 0,0043 di sini, dan kita menargetkan sampai hanya 0,001, maka itu hanya potensi kurang lebih 120 atau 130% dari sini, teman-teman. Berbeda cerita dengan teman-teman yang mungkin building position di 0,024 sekian, maka masih ada potensi 400 atau 500% dari harga itu ke harga 0,001. Tapi kalau kalian buka sekarang, risk to reward ratio-nya tidak lagi sebagus kemarin, bahkan jauh. Kalau kemarin ada 400-500% yang bisa kita ambil, kalau sekarang kalian building position dan target kan target yang sama, kalian hanya punya potensi kurang lebih 120-130%.
Dan saya rasa kalau hanya kalian menargetkan 120-130%, kalian tidak perlu building position di meme coin. Kalian bisa cari altcoin yang punya utility, yang sekarang mungkin masih undervalue, kalian masuk aja di sana. Karena mungkin di sana justru risk-to-rate ratio-nya bakalan jauh lebih baik. Jadi saya rasa itu ya teman-teman jawaban dari pertanyaan mungkin yang ada di benak teman-teman sebagian, apakah masih boleh beli di sini gitu ya. Kalau misalnya saya belum punya posisi nih sama sekali. Nah, kalau cerita saya kan berbeda ya. Saya udah punya posisi di bawah. Saya hanya menambahkan posisi saya, itu pun nominalnya kecil di atas karena saya merasa bahwa ruang geraknya masih cukup lebar. Tapi ingat, saya buka posisinya sudah dari sini, teman-teman. Jadi beda dengan kalau teman-teman belum punya posisi dan mau buka posisi sekarang. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menangkap semua yang saya sampaikan di video hari ini dan bisa membantu kalian semua untuk mungkin mengambil keputusan ya, kira-kira apa yang harus kalian lakukan berikutnya. Walaupun saya bukan seorang financial advisor, tapi at least ini bisa kalian jadikan sebagai tambahan informasi, gitu ya. Sekali lagi, jangan jadikan semua yang saya sampaikan di video hari ini adalah sebagai alat untuk kalian mengambil keputusan finansial kalian. Pastikan kalian riset sendiri terlebih dahulu. Semua yang saya sampaikan di sini hanya untuk membantu dan hanya sekedar memberikan informasi. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.